Shalom sahabat pendidikan Kristen. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Kristen. Pada kesempatan kali ini saya memberi tema renungan ini adalah Anda bergerak, surga bertindak. Diambil dari Yohanes 11 ayat 32 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat pendidikan Kristen, mari kita perhatikan Yohanes 11 ayat 32. Di situ dikatakan bahwa Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di dalam ucapan Maria tersirat penyesalan tentang keterlambatan Yesus datang ke desanya. Dalam pikiran Maria, jika seandainya Yesus tidak terlambat, maka pastilah Lazarus itu tidak akan mati. Maria menyesal mengapa Yesus harus datang terlambat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Setiap orang pasti pernah menyesal karena melakukan sesuatu yang tidak dia harapkan. Ada orang yang salah melakukan investasi sehingga mengalami kerugian besar. Ada yang salah memiliki pasangan hidup sehingga menyesal seumur hidup. Ada yang salah memilih jurusan pada saat kuliah. Ada yang salah memilih lokasi tinggal sehingga rumahnya setiap tahun mengalami kebanjiran. Dan masih banyak cerita-cerita penyesalan lainnya. Salah satu film Superman yang dibintangi oleh Christopher Reeve mengisahkan tentang bagaimana Superman terjebak dalam masalah di mana mobilnya ditelan bumi oleh karena tanah retak yang diakibatkan oleh gempa bumi yang dahsyat. Karena kejadian itu, dia tidak bisa menyelamatkan Lois Lane. Ketika dia mengetahui bahwa Lois sudah mati, Superman menjadi sangat marah. Dia terbang mengitari bumi dengan kecepatan supersonik, membalikkan rotasinya, serta berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan waktu. Ilmuwan mengatakan bahwa bumi berputar pada porosnya
dengan kecepatan 1000 mil per jam. Dan jika kisah Superman tersebut pada dunia nyata, maka akan ada banyak orang yang mati demi menyelamatkan satu orang. Mungkin saat ini Anda ingin mengubah kenyataan hidup dan memutar waktu. Sahabat, waktu hanya mengarah ke depan, tidak akan pernah kembali. Tahun 2020 yang baru saja kita lewati tidak akan pernah kembali ke kehidupan kita. Segala yang pernah terjadi, biarlah terjadi. Segala yang pernah terjadi, biarlah menjadi sebuah kenangan. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi dan berlalu. Kita tidak bisa memutar waktu. Perhatikanlah ayat 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati." Ayat ini berbicara tentang cara kerja kerajaan Allah, yaitu Anda bergerak, surga akan bertindak. Izinkan saya menjelaskan lebih detail. Maria melihat masalah dari kacamata manusia, tetapi Yesus melihat dari cara pandang ilahi. Bagi Maria, kematian Lazarus adalah akhir dari cerita. Namun, bagi Allah segala sesuatunya belum berakhir. Segala sesuatu tidak akan pernah berakhir sampai Allah mengatakannya. Dalam ilmu fisika ada sebuah hukum yang disebut dengan hukum termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa jika dibiarkan sendiri, segala sesuatu di alam semesta bergerak menuju ketidakteraturan dan pembusukan. Sebagai contoh, perhatikanlah besi. Ketika besi itu ditinggalkan di tempat yang lapang siang dan malam, maka lama-kelamaan besi itu akan berkarat. Makanan ketika dibiarkan akan mengalami pembusukan. Manusia semakin lama semakin tua dan pada akhirnya mati. Hukum ini disebut dengan entropi. Satu-satunya cara untuk mencegah entropi itu adalah dengan memasukkan sumber energi luar untuk melawannya. Istilah teknis yang digunakan untuk melawan entropi ini adalah negentropi. Makanan jika dibiarkan tanpa intervensi energi lain akan membusuk. Agar tidak cepat membusuk, makanan itu harus disimpan di lemari es. Jika Anda menyambungkan stop kontak lemari es itu, maka lemari es akan menghasilkan udara dingin yang kemudian mencegah pembusukan. Namun, jika lemari es itu dicabut dari sumber listriknya, entropi akan mengambil alih dan pembusukan akan terjadi. Bicara soal kematian Lazarus selama 4 hari, hukum entropi itu bekerja. Saya yakin bahwa tubuh Lazarus sudah mulai membusuk. Saya yakin Maria dan Marta harus menahan nafas ketika Yesus memerintahkan orang-orang untuk menggulingkan batu itu. Maria dan Marta itu hanya bisa melihat kematian Lazarus selama 4 hari sebatas entropi, yaitu sebatas pembusukan. Tetapi Yesus melawan 4 hari pembusukan itu dengan satu keajaiban yang disebut dengan negentropi atau anti pembusukan. Hukum entropi tidak hanya mengatur alam fisik. Hukum itu juga mengatur alam spiritual. Sejak diperkenalkan di Taman Eden, setelah dosa asal Adam dan Hawa, mereka telah diperingatkan sebelumnya, kamu tidak boleh makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena ketika kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Mereka tidak langsung mati setelah makan buah terlarang, tetapi ketidaktaatan mereka menyebabkan proses pembusukan yang menyebabkan kematian jasmani dan rohani. Dosa adalah racun. Efek langsungnya memang licik,
tetapi efek sampingnya jauh lebih buruk daripada yang kita sadari saat itu. Segala sesuatu, mulai dari cacat genetik hingga bencana alam, kalau dilacak asal-usulnya, kembali ke dosa mula-mula. Ketika hidup di dunia yang jatuh ini, segala sesuatu dipengaruhi oleh entropi. Nah, sahabat pendidikan Kristen, saya akan kembali kepada prinsip kerajaan Allah. Anda tidak akan mengalami negentropi sampai Anda melakukan prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah adalah Anda bertindak, surga bergerak. Perhatikanlah perkataan Yesus, angkat batu itu. Namun sebelum saya masuk lebih jauh ke sana, saya mengajak kepada setiap kita untuk mencermati doa Yesus di ayat 42 yang berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dalam doanya, Yesus berkata bahwa Engkau telah mendengarkan aku. Petikan doa tersebut menyiratkan bahwa sebelum Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Yesus telah melakukan diskusi dengan Bapanya. Dan dalam diskusinya, Bapa telah sepakat dengan Yesus bahwa pada hari itu kemuliaan Bapa akan dinyatakan, yaitu melalui kebangkitan Lazarus. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sebelum terjadi di bumi sudah disepakati terlebih dahulu di surga. Kesepakatan itu tidak akan terwujud jika tidak ada tindakan dari saudara dan saya. Kita kembali ke perintah Yesus. Angkatlah batu itu. Jika saja Maria dan orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti perintah Yesus, maka mereka tidak akan pernah melihat mujizat Lazarus keluar dari kubur. Dalam kisah itu, mereka taat mengikuti perintah Yesus. Meskipun telah ada kesepakatan di surga, namun jika Anda tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, engkau tidak akan mengalami mujizat. Karena prinsip kerajaan Allah adalah Anda bergerak, surga bertindak. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus memberikan Lazarus kesempatan hidup yang kedua kali. Tradisi gereja menawarkan dua versi tentang apa yang terjadi dengan Lazarus setelah kebangkitannya. Ada yang mengatakan dia dan saudara perempuannya pergi ke Pulau Siprus, tempat Lazarus menjadi uskup pertama di Kition. Gereja Saint Lazarus di kota modern Larnaca diyakini adalah sebagai bangunan yang dibangun di atas makam keduanya, yang dimakamkan setelah 30 tahun dari kematian pertamanya. Tradisi gereja yang kedua menyatakan bahwa Lazarus dan saudara perempuannya berakhir di Marseille, Prancis, di mana Lazarus itu selamat dari penganiayaan orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero dengan bersembunyi di sebuah makam. Tetapi kemudian Lazarus bersama saudara perempuannya itu mati karena dipenggal pada saat atau pada masa penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Domitian. Saya tidak tahu secara persis tradisi mana yang benar, tetapi saya mau memberitahu kita semua bahwa Yesus memberikan Lazarus kesempatan hidup yang kedua kalinya. Dan Yesus ingin melakukannya kepada Anda seperti yang dia lakukannya terhadap Lazarus. Tetapi dia tidak hanya ingin mengembalikan hidup yang telah dicuri oleh dosa dan setan. Dia datang agar Anda dapat memiliki kehidupan dan memilikinya dengan berkelimpahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anak Allah memasuki ruang dan waktu sehingga Anda dapat keluar dari ruang dan waktu itu. Kemudian Anda dapat menghabiskan waktu Anda bersama dengan dia di dalam kekekalan, di mana entropi atau pembusukan itu tidak berarti apa-apa. Surga adalah akhir dari entropi. Kematian dikalahkan untuk selama-lamanya. Seperti yang diucapkan oleh Paulus yang berkata bahwa, "Hai maut, di mana sengatmu?"
Sahabat pendidikan Kristen, jika hari ini hidupmu belum beres, tidak peduli seberapa kelam hidupmu, tidak peduli seberapa jahat hidupmu hari ini, ketahuilah ada tangan Yesus yang terentang, yang siap memelukmu dengan kehangatan kasih Bapa. Dia menunggumu datang kepadanya. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Dia telah melakukan kesepakatan dengan Bapa Surgawi tentang engkau. Engkau hanya perlu mengambil keputusan dan bertindak. Lihatlah mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Yesus di hidupmu. Dia mau memberikan kesempatan kedua kepadamu, sama seperti Lazarus. Dia mau membebaskan hidupmu dari entropi, agar engkau hidup dan beroleh kelimpahan. Kiranya renungan kita kali ini akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.